Tertangkapnya ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dengan uang tunai hampir 1 triliun rupiah kembali membuka mata publik tentang mafia peradilan. Kejaksaan Agung menyebut sebaik apapun sistem yang dibangun ketika penghormatan terhadap nilai integritas terus degradasi menurun, mafia hukum akan terus bertumbuh. Tertangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dengan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg saat penggeledahan di rumahnya kembali membuka mata publik tentang mafia peradilan yang tidak pernah mati. Dalam kasus mantan petinggi Mahkamah Agung ini, Kejaksaan Agung fokus pada 2 kasus, yakni dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi dan dugaan permufakatan suap. Kejagung juga akan mendalami apakah 3 hakim yang berinisial S, A, dan S sudah berkomunikasi atau bahkan menerima uang suap dari Zarof Rikar. Kalau kita ikuti pasal persangkaannya kan permufakatan jahat, melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Nah, kalau hukum kita menyatakan baik permufakatan maupun percobaan itu menjadi delik selesai. Kejaksaan Agung juga akan mendalami siapa sosok yang menyiapkan dana suap 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk menyuap Hakim MA. Dan itulah kami penyidik terus mendalami itu. Dari mana sih sumber dananya? Nah, termasuk ketika dia berhubungan dengan ZR. Ya kan? Nah, misalnya dia sudah berjanji bahwa uang sebanyak 5M misalnya, ya, dan dinyatakan bahwa ZR menyatakan, wah jangan pakai uang besar, kecilkan dulu, ya kan, dengan mata uang asing. Nah, pertanyaannya dari mana sumber dananya, ya kan, itu. Nah, itu sih sebenarnya yang kita maksudkan keraguan. Kita ragu bahwa tentu itu bukan inisiatifnya Ansih gitu loh, tapi ada pihak lain yang berkontribusi terkait. Kejaksaan Agung menekankan bahwa penegak hukum harus berintegritas. Sebaik apapun sistem yang dibangun, ketika pelaksanaan penghormatan terhadap nilai-nilai integritas itu terus degradasi menurun, mafia hukum akan terus terjadi. Sementara itu, Komisi Yudisial akan mendalami temuan uang tunai hampir 1 triliun dan 51 kg emas dalam kasus Zarof Rikar yang diduga menjadi makelar pengurusan kasus di MA. KY terbuka untuk koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam pendalaman kasus. Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini, terutama terkait catatan keuangan yang ditemukan penyidik bahwa ada aliran dana ke sejumlah hakim. KY mendorong agar ada kolaborasi untuk mendeteksi area-area yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki hakim dan aparat pengadilan. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya ditangkap dalam kasus suap vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Ketiga hakim itu ialah Erin Tuadamanik sebagai hakim ketua, Mangapul, dan Herul Handindio sebagai hakim anggota. Kemudian Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Zarof diduga bersekongkol dengan Lisa Rahmat untuk membantu agar Ronald Tanur tetap divonis bebas di tahapan kasasi di Mahkamah Agung. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.